bahwa saya itu penderita kanker prostat. Yang perlu Mas ketahui bahwa stadium saya itu stadium 2 dan kanker saya itu kanker ganas, termasuk klasifikasi ganas. Jadi saya rasakan itu sejak tahun kemarin, kira-kira bulan September. Saya rasakan dengan gejala pipis saya itu pancarannya lemah, mungkin bisa diilustrasikan 3 dari 10. Jadi, dan itu tidak pernah tuntas. Itulah yang dirasakan Edi Sutrisno. Pria 65 tahun itu sudah lebih dari setahun menderita kanker prostat. Kondisi yang tidak mengenakan manakala ia harus bolak-balik kamar kecil. Selain minum obat setiap hari, ia juga harus menjalani kemoterapi berupa injeksi hormon sintesis setiap 3 bulan sekali. Saya menerima status baru ini, saya tidak pernah emosi, saya menyikapinya dingin-dingin aja, saya biasa-biasa aja. Saya tetap happy-happy, bercanda-bercanda dengan anak-anak saya. Saya tidak pernah merasakan bahwa ini suatu beban, suatu masalah besar. Ya, optimisme itu ia bangun lantaran ia beruntung memiliki keluarga yang selalu mendampinginya. Support sistemnya adalah untuk mengingatkan untuk makan tidak boleh sembarang karena kan ada beberapa pantangan ya seperti itu, dan kalau bapak kemana-mana kita selalu nemenin dan berusaha apapun itu selalu positive thinking. Edi adalah satu dari sekian banyak pengidap kanker prostat lainnya. Kanker prostat menempati urutan kedua pada angka kejadian kanker di dunia, yakni 13,5% setelah kanker paru-paru. Global Cancer Observatory pada 2020 mencatat jumlah penderita kanker prostat di Indonesia mencapai 13.563 kasus. Ada sejumlah faktor pemicu risiko kanker prostat yang paling dominan menyasar pria usia di atas 50 tahun. Terlebih bila terdapat riwayat keluarga yang pernah terkena kanker prostat. Nah, kalau peradangan itu bisa terjadi waktu dari masih muda. Pembesaran prostat itu baru mengganggu di umur 50-an. Kanker lebih tua lagi, tapi tetap sebenarnya di umur 50 boleh dideteksi. Pada sebagian kasus, gejala justru belum terlihat pada stadium awal. Namun gejala yang paling sering muncul adalah sulit buang air kecil dan pancaran urin yang lemah, hingga sensasi terbakar saat buang air kecil dan bahkan mengeluarkan darah lewat urin dan sperma. Diagnosis memerlukan screening melalui rabaan lubang pelepasan, tes darah PSA atau Prostate Specific Antigen, dan dilanjutkan dengan biopsi terpadu. Dengan mengetahui stadium kanker, pengobatan melihat seberapa tingkat penyebaran, apakah bersifat lokal atau sudah menyebar. Pasien kanker, morbiditas, angka kesakitan, dan kedua mortalitas. Kalau secara umum untuk masyarakat, kalau kita bicara, sebenarnya tadi makanya saya tekanin dari awal, prostate cancer ini sebenarnya slow growing. Ya, jadi supaya jangan masyarakat panik nih. Kanker prostat bersifat slow growing atau tumbuh lambat. Bila dideteksi dini, tingkat kesembuhan tinggi dengan survival rate 5 tahun mendekati 100%. Meski demikian, tetap waspada, sebab diprediksi pada 2030 angka penderita kanker prostat akan meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur umur. Roni Satria, Kuncoro, Jakarta.